bisa kita pelajari dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mensucikan jiwa, konsep tazkiyatun nafs. Nah, untuk bagaimana di sini diajarkan menemukan kekurangan diri, aib-aib diri. Pertama adalah minta nasihat dari seseorang yang bisa dijadikan guru kapanpun, yang bisa memberikan masukan dan pendapat, yang digunakan nasihat itu untuk memperbaiki keseharian kehidupan menjadi lebih baik. Bisa jadi ulama, ustadz, yang nasihatnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan itu otomatis menjadi nutrisi jiwa karena para ulama dititipkan ilmu oleh Allah. Tidak semua bisa orang memberikan nasihat. Itu yang pertama. Jadi kalau ada seseorang yang memang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, warok, takut kepada Allah, mengenal Allah dengan benar, sesungguhnya itu adalah seorang guru yang bisa memberikan nasihat. Yang kedua adalah nasihat dari teman yang jujur, bisa berkata apa adanya, hatinya peka, dia bisa membantu kita untuk memberikan masukan, nasihat kepada kita. Umar bin Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan aib diriku. Umar radhiyallahu anhu biasanya bertanya kepada Salman tentang aib dirinya. Ketika Salman datang kepadanya, Umar bertanya, apa yang telah kamu dengar tentang diriku yang tidak kamu sukai? Salman tidak bersedia mengatakannya, tetapi setelah didesak terus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya dia mengatakan, aku mendengar bahwa engkau mengumpulkan dua macam kuah dalam satu hidangan. Dan engkau punya dua jubah, satu jubah untuk siang hari dan satu jubah lagi untuk malam hari. Umar bertanya, apakah ada lagi yang kamu dengar selain itu? Salman menjawab, tidak. Umar radhiyallahu anhu berkata, adapun dua hal itu, maka akan ditinggalkan. Bisakah kita seperti itu dengan seorang sahabat kita? Kita bertanya, apa yang engkau dengar tentang aku yang engkau tidak suka? Kadang kita lebih suka teman yang memuji kita, yang hanya menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan kita. Dan kita tidak mau berteman kepada teman yang dia memberikan nasihat yang itu kadang menyakitkan bagi hati kita. Jadi kita butuh teman yang jujur. Teman yang kalau berbicara pun kadang menyakitkan, tetapi dia membuat kita tahu kekurangan diri kita. Nasihatnya membuat kita berubah menjadi lebih baik. Dan itulah teman yang bisa sampai ke akhirat nanti. Ketiga adalah, kata Imam Al-Ghazali, lisan orang yang membenci kita. Kita bisa memanfaatkan lisannya untuk mengetahui aib-aib kita. Itu juga nasihat. Jadi kalau orang yang sudah benci kepada kita, dia sangat bisa mengungkapkan segala keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Kita bisa ambil apa yang diungkapkannya, itu juga nasihat. Itu juga nasihat. Jadi manfaatkan apa yang disampaikannya, bisa jadi itu benar adanya. Karena kadang kita menilai diri kita itu punya ekspektasi tinggi kepada diri kita. Saya baik, saya lebih baik dari orang, dan seterusnya. Tetapi kita
tidak bisa mencerna apa yang dikatakan orang, padahal itu adalah sesuatu yang mungkin sedikit kecil, tapi itu hal-hal yang prinsip yang selama ini diabaikan. Jadi kalau ada orang nggak suka kepada kita dan dia menyampaikan sesuatu yang menyakitkan bagi kita, itu adalah nasihat untuk bisa memperbaiki diri. Karena kalau kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki, maka akan sulit sekali untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat adalah kejadian di masyarakat. Sering kita melihat kejadian di masyarakat, itu nasihat tidak langsung kepada kita. Tapi kadang kita lebih sibuk dengan kejadiannya, dengan orang-orangnya, fokus kepada di luar diri. Tidak menjadikan kejadian yang kita lihat itu, yang kita dengar itu, untuk menjadi cermin, apakah saya seperti itu atau tidak. Jadi 4 hal ini sebetulnya Imam Al-Ghazali sudah mengajarkan kita. Ya, untuk kalau kita ingin memperbaiki diri, pertama kita harus punya orang yang kita anggap guru, yang bisa menasihati kita, yang punya kepekaan tingkat tinggi, ya, yang peka tingkat tinggi, firasatnya tajam. Kemudian teman yang jujur, yang bisa mengatakan apa adanya tentang diri kita, bukan sekedar memuji-muji kita. Ketiga adalah lisan orang yang membenci, karena dia sangat sibuk menemukan kekurangan diri kita, dan itu efektif untuk kita menemukan kekurangan diri kita untuk kita perbaiki. Itu pun nasihat bagi kita. Dan yang keempat adalah berbagai kejadian di masyarakat. Itu nasihat-nasihat yang tidak langsung. Jadi kalau kita menyaksikan suatu kejadian, kita mendengar suatu kejadian, berita gitu ya, nah itu jangan sekilas begitu saja, tetapi nasihat apa yang saya bisa dapatkan, ilmu apa yang saya bisa dapatkan. Kalau itu buruk jangan ditiru, tapi tinggalkan. Kalau itu baik, kita bisa mendapatkan nasihat tidak langsung. Oh, ini baik bagi diri saya. Sahabat-sahabat pendengar MKFM dimanapun berada, mengapa sulit sekali kita menerima nasihat? Itu pertanyaan. Ini sangat menarik. Kenapa? Kita memang sulit ya kadang menerima nasihat itu. Yang menyebabkan kita susah sekali berubah menjadi lebih baik. Salah satunya dan biasanya yang lebih dominan adalah penyebabnya adalah sombong. Sombong dengan kebaikan diri sendiri, sombong dengan kesempurnaan diri, sombong karena punya kelebihan diri sendiri, sehingga tidak butuh nasihat, tidak butuh nasihat karena merasa lebih dari orang lain. Rasa sombong ini menghalangi seseorang untuk bisa menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Dia sudah menutup, seorang yang sombong, dia sudah menutup peluang untuk mendapatkan nasihat. Dan cenderung meremehkan orang yang memberi nasihat. Jadi sebetulnya banyak sekali kesempatan kita mendapatkan nasihat dalam keseharian kita, baik yang langsung maupun tidak langsung. Tetapi kita sudah menutup peluang itu karena kesombongan diri kita. Kejadian-kejadian di masyarakat tentang kesalahan-kesalahan seseorang itu sebetulnya juga nasihat. Tetapi kita anggap itu kita lebih condong, lebih fokus kepada menilai kesalahan orang, kejadian-kejadian yang kita anggap itu dia salah, dia nggak benar. Tetapi itu tidak menjadikan cermin bagi kita sebagai nasihat. Nah, sudah jelas kalau orang yang sombong ini penghalang pertama yang paling mendominasi karena tidak mau menerima kebenaran, kritikan, masukan, nasihat, dan suka sekali meremehkan orang lain. Makanya apalagi kalau nasihat itu datang dari orang yang dianggap lebih rendah. Jadi tidak bisa nerima. Kalaupun diskusi dia lebih cenderung untuk menolak. Kalau ada nasihat yang masuk kepadanya,
dia tidak bisa menerima. Dan dirinya sendiri kalau menasehati juga dengan cara yang kasar. Kalau ada yang mengcounternya, membantahnya, dia akan marah. Ini menjadi penghalang utama seseorang bisa mendapatkan nasihat. Padahal sombong ini tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Itu tadi karena membuat seseorang dia tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat pendengar MT FM dimanapun berada, pada saat kita menghadapi situasi sulit atau kita mendapat masalah atau kita mendapat cobaan-cobaan, kadang kita membutuhkan teman bicara. Kita mencari teman untuk curhat. Tapi sayangnya, kadang pada saat kita curhat itu, niat kita bukan untuk mencari solusi. Untuk bisa mendapatkan masukan, apa yang harus saya perbaiki dari masalah ini. Kita lebih cenderung menumpahkan segala isi hati kita. Dan kita lebih cenderung menyalahkan di luar diri kita. Dan lebih sering jatuh kepada gibah. Pada saat seseorang memberikan nasihat, memberikan masukan, sulit sekali untuk menerimanya. Karena yang dicari adalah pembenaran, bukan kebenaran. Yang dicari adalah untuk bisa memuaskan hawa nafsunya, ingin dibela. Bukan ingin mendapatkan sesuatu, apa yang harus saya perbaiki dari persoalan ini. Jadi kalau kita mendapat suatu masalah, lalu kita biasanya ingin menceritakan itu, sharing kepada teman atau siapapun, coba tanya di hati kita, betulkah kita berbicara itu untuk meminta nasihat agar kita mendapat pengetahuan, wawasan, nasihat untuk memperbaiki apa yang salah. Karena sebetulnya masalah itu, cobaan yang tidak enak itu kan buah dari perbuatan kita sendiri. An-Nisa 79 surat 30 itu sudah jelas bahwa semua karunia itu dari Allah. Tapi kalau ada yang buruk, yang tidak enak dalam hidup kita, itu sebetulnya karena perbuatan kita sendiri, kezoliman kita sendiri. Yang mungkin kadang kita sudah lupa, tapi Allah tidak lupa. Dan Allah menegur kita ada yang salah. Lalu kita bercerita kepada seseorang, kita berharap harusnya kita minta nasihat. Apa yang harus saya perbaiki? Saya mendapat masalah ini, saya diuji dengan seperti ini. Apa yang salah dengan diri saya? Harusnya demikian untuk kita perbaiki. Tapi kenyataannya kadang kita butuh pembelaan. Kita lebih cenderung hawa nafsu kita menjelek-jelekan, menyalah-nyalahkan di luar diri kita. Jadi kalau orang memberi nasihat, mengingatkan, kalau tidak memuaskan hatinya, dia merasa tidak dibela, tidak dibenarkan, dia akan pindah kepada orang lain untuk bercerita lagi, untuk curhat lagi kepada orang lain yang bisa menjawab keinginannya sesuai hawa nafsunya. Padahal nasihat itu bisa jadi itulah awal dia mendapatkan solusi untuk dia perbaiki. Misalnya dia bercerita, istri saya demikian, anak saya demikian, teman saya demikian. Orang yang memberi nasihat bisa jadi bukan membela dia, tetapi memberikan masukan. Coba evaluasi diri, mungkin kamu selama ini begini-begini. Nah, dia membela diri. Nggak begitu, dia butuh pembelaan. Sehingga bagaimana mungkin dia bisa menemukan di mana kekurangannya untuk dia perbaiki dan menjadi berubah lebih baik dan mendapat solusi. Dan itu karena dia sombong, dia merasa saya yang benar, yang lain yang salah. Kadang hati ini terlintas, emangnya kamu siapa? Kamu nggak ngerti masalah saya. Yang tahu itu saya, yang ngalami itu saya. Dia butuh solusi, butuh nasihat, tetapi saat diberikan masukan nasihat, dia sulit sekali menerimanya. Padahal kita mendapat solusi itu jika kita memperbaiki akar masalahnya. Nah, untuk mendapatkan akar permasalahan supaya bisa selesai,
bisa tuntas masalahnya, kita butuh nasihat. Jadi kalau kita bicara kepada seseorang curhat, hati-hati kalau dia membela diri kita. Dia tidak membantu kita menemukan di mana letak persoalannya. Atau yang kedua, dia memuji-muji kita. Itu akan tidak jujur menilai siapa diri saya sebenarnya. Jadi, kalau di hati ini sudah ingin ingin berubah, saya ingin lebih baik, saya butuh nasihat, dan seterusnya harus membuka hati ini, harus bisa merontokkan kesombongan, harus lebih banyak melihat kekurangan diri ini, gudangnya dosa, gudangnya salah, gudangnya zolim, gudangnya khilaf. Dibutuhkanlah tadi 4 tadi. Seorang guru yang menasehati, seorang teman yang jujur mengingatkan, menasehati. Kalau ada orang yang mungkin tidak nyaman bagi kita, tetapi isinya nasihat itu bisa jadi, itulah yang membuat kita tersadarkan bahwasanya sumber kesalahan itu ada dalam diri kita. Dan kalau kita melihat kejadian, mendengar sesuatu yang itu menjadikan hati itu tidak nyaman, harusnya itu fokusnya adalah saya seperti itu tidak ya, bukan justru menilai, disibukkan dengan orang-orang yang kejadiannya. Nah, itu siapapun kalau sudah hatinya saya ingin berubah, saya banyak salah, saya ingin menjadi lebih baik dan seterusnya, harus siaplah untuk menerima nasihat. Siaplah menerima masukan-masukan. Kalau kita masih merasa saya udah benar kok, saya sudah melakukan ini dan itu kok, dan sulit sekali menerima masukan dan itu tadi membalik gitu ya, menyalahkan orang lain, sulit sekali untuk dia bisa menemukan kekurangan dirinya. Jadi orang tidak bisa menerima nasihat, berubah menjadi lebih baik, tidak bisa menerima nasihat. Tidak bisa menerima nasihat karena dia sombong, merasa dirinya sudah melakukan banyak hal. Ya. Kemudian dia juga lebih banyak fokus biasanya kepada kesalahan di luar dirinya. Jadi konsentrasinya itu sikap orang kepada dirinya, tapi bukan bagaimana dia melihat, meneliti kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Jadi kalau ada nasihat, baik yang langsung orang bicara kepada kita, mengingatkan kita, jadikan itu bahan untuk kita bisa mengevaluasi, bermuhasabah, dan itu adalah rezeki dari Allah. Kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukin ya Allah kami jalan yang lurus. Kalau kita serius, jujur kepada Allah, kita ingin berubah, kita ingin menjadi lebih baik, lalu Allah memberitahu kekurangan kita, memberitahu salah kita, khilaf kita, lalu kita menolak, berarti kita bohong dong ingin berubah. Harusnya kita bisa bersyukur. Memang tidak mudah karena itu tadi, kita merasa diri kita tuh baik-baik saja gitu. Kita tuh lihat orang yang salah, bukan diri kita. Jadi kalau suatu ketika ada orang datang kepada kita, misalnya ada orang yang menyampaikan sesuatu tentang diri kita yang dia dengar dari orang lain, tidak usah kita siapa orangnya yang ngomong. Dicari orangnya. Lalu konflik bertengkar, tidak usah. Udah, bisa jadi orang itu benar kata-katanya. Hanya selama ini saya merasa diri saya baik-baik saja gitu. Jadi sahabat-sahabat, gunakanlah nasihat, baik yang langsung orang bicara kepada kita, enak atau tidak enak, caranya menyakitkan atau tidak, itu adalah modal awal kita bisa memperbaiki diri. Rontokkan kesombongan kita merasa diri benar dan meremehkan orang lain. Tidak usah merasa, saya sudah melakukan ini dan itu. Saya itu kurang apa, itu ujub namanya. Kemudian tidak usah disibukkan dengan, kok dia gitu ya kepada saya, kok dia jahat ya kepada saya. Itu semua tidak membuat kita untuk bisa menemukan kekurangan kita, menutup nasihat untuk masuk dalam hati kita.
Kemudian carilah sumber-sumber nasihat, yaitu dari orang-orang yang soleh, yang takut kepada Allah, yang ilmunya eh, kompeten untuk bisa memberikan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu kebenaran, yang bisa memotivasi kita untuk terus bisa berjalan menuju Allah. Kemudian sahabat-sahabat yang bukan sekedar memuji kita, yang baik-baik saja, tetapi ada sahabat yang kadang menyakitkan bicaranya, menyampaikannya tidak enak. Tetapi sesungguhnya dia punya tujuan benar agar kita istiqomah di jalan Allah. Kemudian ada orang-orang yang kadang datang kepada kita, mengganggu kita, kadang kita anggap dia tuh selalu bikin masalah kepada kita. Harusnya kita terima kasih pada puncak kelulusan kita menghadapi dia. Kenapa? Sebetulnya dia itu orang yang bisa memberitahu detail tentang kekurangan kita. Dan kita berterima kasih karena itulah momen di mana mendorong kita untuk bisa memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Dan kalau kita melihat kejadian yang tidak nyaman, itu nasihat tidak langsung. Kita melihat itu, apa yang kita bisa dapatkan dari itu semua? Ada hikmahnya, ada kebenaran di balik itu. Pasti ada suatu pesan dari Allah. Bisakah kita menangkap pesan itu? Tergantung kepekaan hati kita. Makanya ada orang yang dinasehati, Ibu, Teteh itu salah, itu dosa. Tidak usah ikut campur. Itu urusan saya. Urus aja dirimu sendiri. Dia bermasalah dengan hatinya. Tapi ada yang dinasehati, Ibu, Teteh itu salah, itu dosa. Oh iya, saya tidak tahu ilmunya, itu lebih bagus. Atau, oh iya, saya sudah tahu ilmunya, tapi saya hilaf, saya jatuh dalam dosa. Karena tidak bisa kendalikan keinginan-keinginan atau nafsu. Ada orang-orang tingkat kepekaan hatinya sangat tinggi. Dia bisa menangkap semua kebaikan sebagai nasihat. Baik dan buruk bagi dia nasihat. Kalau dia bikin dosa, dia langsung perasaannya tidak enak. Atau ada kejadian yang menurut dia itu tidak pas, itu jadi nasihat bagi dia. Ada kata-kata yang menyakitkan ataupun yang baik bagi dia, itu nasihat. Itulah membuat dia bisa menemukan kekurangan dirinya, dan itu awal seseorang bisa berubah menjadi lebih baik. Allahu a'lam bishawab, semoga manfaat. Iya, baik. Kini tiba saatnya bagi Anda sahabat MK, kami ajak Anda dan juga undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami di pagi hari ini. Anda boleh sampaikan atensi maupun juga pertanyaannya di SMS dan juga WhatsApp MKFM Bandung 081122411027. 081122411027. Mohon izin menyapa Ibu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dari WhatsApp MKFM Bandung ada yang bergabung tidak menyebutkan namanya dari Soreang. Izin bertanya, Ibu, kenapa sekarang ini orang lebih sibuk menilai keburukan orang lain dan gampang sekali dengan komentar yang tidak sepantasnya? Nah, apa yang bisa kita ambil dari suatu kejadian tersebut agar bisa menjadi pelajaran? Pertama, terima kasih Ibu sudah merespon materi pagi hari ini. Ibu bertanya tentang hal ini, Ibu tidak usah fokus berpikir tentang hal itu. Tugas kita adalah bagaimana kita tidak meniru keburukan yang terjadi di lingkungan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, salah satunya adalah hendaklah dalam pergaulan di masyarakat ini, kita melihat sesuatu yang tercela itu kita tidak fokus ke sananya, tetapi apakah itu bisa menjadi cermin buat kitanya. Kalau kita melihat orang, kenapa ya orang sekarang gampang berkomentar, gampang menilai orang lain, kita sudah tidak usah lakukan itu. Kita tidak usah lakukan itu gitu. Jadi udah cukup sibuklah kita meneliti aib kita sendiri. Kita tidak usah meniru komentar-komentar yang buruk dan seterusnya. Orang itu berbuat sesuatu, berbicara sesuatu, bersikap sesuatu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Kadang berilmu pun dia belum tentu mengamalkannya. Mungkin orang-orang yang berkomentar, orang-orang yang menilai orang lain, itulah pemahamannya. Dan kita tidak usah terpancing mensikapi itu dengan komentar dan menilai orang lain lagi. Jadikanlah itu, oh saya
tidak mau berkomentar yang tidak perlu seperti itu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada manfaatnya buat akhirat saya. Jadi ke dalam diri kita sendiri, oh saya tidak maulah menilai orang, saya sendiri adalah gudangnya dosa. Tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib mereka sendiri dengan tidak mengurusi membicarakan aib-aib orang lain. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Jadi alangkah baiknya kalau kita lebih sibuk meneliti aib kita, bukan menilai orang lain atau berkomentar tentang orang lain. Jadikanlah ini Ibu pelajaran, jadikanlah ini nasihat untuk kita lebih fokus memperbaiki diri kita sendiri dan tidak meniru hal-hal yang menurut kita itu tidak pas. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas jawaban dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan terjawab ya dari sore yang. Kemudian ada juga yang bergabung di pagi hari ini dari sahabat Tommy di Aceh ini Bu. Pertanyaannya, bagaimana agar selalu berhusnuzon pada sesuatu yang tidak kita sukai Bu? Husnuzon kepada sesuatu yang tidak disukai, berarti ini kan husnuzon kepada Allah yang pertama, bahwasanya semua kejadian itu tidak ada yang sia-sia. Ada pesan dari Allah menjadi nasihat bagi kita. Kalau itu dilakukan orang yang membuat kita tidak suka, kita carilah 1001 alasan kenapa dia melakukan hal itu. Apakah keterbatasan ilmunya atau dia memang tidak paham tentang hal itu. Lalu kita tidak larut dalam suuzon, tapi kita berusaha untuk husnuzon. Kita tidak pernah tahu, pasti ada sesuatu pesan untuk saya melihat kejadian ini, saya mendengar kejadian ini, saya tidak suka ini. Pasti itu ada pelajaran, ada nasihat tidak langsung buat diri sendiri. Nah, doakanlah orang yang kita anggap membuat kita jadi suuzon. Berzikirlah mengingat kepada Allah supaya kita tidak jatuh kepada gibah di dalam hati, yaitu suuzon itu gibah di dalam hati karena dia berbicara kepada dirinya. Kok dia kayak gitu ya? Kok dia begini ya? Menilai, tapi dia berbicara kepada dirinya sendiri. Kalau bergibah itu kan berbicara kepada orang lain tentang sesuatu kan? Nah, kita sekarang begitu melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ingat tadi kata Imam Al-Ghazali adalah itu jadikan cermin buat kita. Lihat ke dalam diri, apakah saya melakukan seperti itu? Kalau itu tidak bagus, tinggalkan. Kalau itu bagus, itu menjadi ilmu nasihat buat menjadi bahan kita memperbaiki diri kita. Jadi, jangan larut dengan kejadian dan orang. Nanti akhirnya kita kotor hati. Jadi pikiran kemana-mana. Setan memprovokasi. Akhirnya kotorlah hati kita. Ya kan, padahal kita gudangnya aib juga. Kalau kita sudah sibuk dengan di luar diri kita, orang-orang bermasalah dan seterusnya, kita kadang lupa kepada aib kita. Saya sering menyampaikan hadis Rasulullah, Imam Tirmizi kan, seorang mukmin gitu kalau berbuat dosa itu ada noda hitam, bercak hitam di hatinya. Kalau dia istighfar bertobat itu akan hilang. Tapi begitu dia bikin dosa lagi akan ada bercak itu. Dan itu kalau terus menerus akumulasi sejak akil balik sampai sekarang kita berdosa berapa banyak bercak hitam. Itulah yang menghalangi, menghijab antara seorang hamba dengan Allah. Al-Mutaffifin ayat 14. Sehingga kita nggak enak dalam ibadah, sehingga kita tidak bisa menikmati ibadah dan gelisah selalu. Dan banyak masalah. Nah, kalau kita mau berpikir berapa banyak dosa saya yang mengotori jiwa hati saya ini, harusnya kita tidak disibukkan dengan perilaku orang. Nah, disinilah ujian, kan kita diuji dengan ketaatan, kita diuji dengan kehidupan. Didatangkan orang-orang yang kita anggap ini masalah nih orang. Nah, disinilah kalau kita lebih sibuk dengan di luar diri kita, lupa kepada kekurangan diri kita. Di sini ujiannya. Nah, kalau kita ngikutin terus akhirnya sibuk dengan dia, akhirnya kita lupa dengan kekurangan diri kita, dengan dosa kita. Ya, jadi doakan orang tersebut husnuzon, cari 1001 alasan, hati-hati dengan suuzonnya, yaitu gibah, yaitu berbicara di dalam hati sendiri. Dan itu mengotori hati. Cepat aja dialihkan. Oh, itu jangan saya seperti itu. Oh, saya harus lebih baik dari itu. Jadi cermin gitu ya. Menjadi bahan untuk kita melihat ke dalam diri kita. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Kemudian ada juga yang sudah bergabung di pagi hari ini dari sahabat kita di Cimahi, tidak menyebutkan namanya.
Sedikit bercerita Ibu, sahabat baik saya sudah berkeluarga dan sudah 23 tahun menikah dengan suaminya. Kemudian melakukan kekhilafan berselingkuh dengan teman kami sekantor begitu. Kebetulan istri laki-lakinya juga sekantor. Saya sudah mencoba menasehati baik-baik karena sudah menjadi rahasia umum begitu. Tapi mereka tetap melakukannya. Saya kasihan dengan istri laki-lakinya karena sakit-sakitan dan meminta tolong kepada saya karena saya adalah sahabatnya begitu. Nah, untuk mengingatkan dan menasehati, tetapi saya gagal dan saya tidak berani menyampaikan kebenaran kepada suami sahabat saya tersebut. Dan saya ingin berlepas diri terhadap kemaksiatan sahabat saya. Saya tidak mau lagi mengingatkan karena mereka sudah tidak mau mendengar. Nah, kalau kasus atau kejadiannya seperti ini, eh, bagaimana Ibu? Pertama, Ibu kalau hatinya bergejolak melihat kemaksiatan ini, berarti hati Ibu bagus, sehat. Karena ada orang-orang membiarkan hatinya biasa-biasa saja saat dia mendengar menyaksikan suatu kemaksiatan. Itu yang pertama ya, Ibu bersyukur punya hati yang tidak bisa nerima dengan segala kemaksiatan itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita harus ada tindakan. Ibu harus ada tindakan memberhentikan itu. Lillahi ta'ala. Karena orang yang lillahi ta'ala melakukan itu mencari ridhonya Allah, dia tidak akan berhenti menasehati. Dia punya cara untuk memberhentikan kemaksiatan itu. Rasulullah sudah ajarkan kita. Apakah dengan tangan kita? Maknanya kekuasaan kita. Ibu punya kuasa nggak di kantor? Ibu punya kewenangan nggak? Kalau ibu tidak punya, berarti ibu harus bicara kepada orang yang bisa memberhentikan itu. Kalau di kantor atasannya, kalau di keluarga siapa orang yang disegani dalam keluarganya, dan seterusnya. Ya. Kalau istrinya tahu, kenapa istrinya tidak berjuang untuk memberhentikannya? Ya kan? Nah, kemudian dengan lisan, tidak punya kuasa dengan lisan, ibu bicara, ibu sudah menasehatinya. Memang kita menasehati itu bukan berarti dijamin langsung berubah. Yang berubah itu kan Allah, yang menyadarkan kan Allah. Tugas kita adalah ini ujian di depan mata saya memberikan nasihat, lillahi ta'ala, sayang kepadanya, tidak mau dia hancur dunia akhiratnya. Kita periksa hati kita, tidak merasa kita lebih baik dari dia. Itu kita sayang, kasihan kepadanya. Dan kita tidak punya kekuatan merubahnya, tetapi Allah lah yang merubahnya. Sehingga libatkan Allah dalam memberi nasihat itu, mendoakannya itu dengan lisan. Dan yang ketiga, selemah-lemah iman adalah di dalam hati mendoakannya. Tapi mau sampai kapan seperti itu? Harus ada tindakan nyata. Ibu bisa menyampaikan sesuatu kepada orang, bukan bergibah. Ini toleransi dalam gibah. Kenapa? Karena ingin memberhentikan suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan, karena akan dicabut. Karena kita membiarkan seseorang itu, dia tenggelam dalam dosanya. Kasihan enggak? Justru kita tuh kasihan kepada orang yang dia tenggelam dalam dosa. Kita harus bantu dia, niat kita adalah membantu dia, mengajak dia kembali kepada kebenaran. Tidak membiarkan dia. Ibu tetap menasehati dia. Kalau tidak berhasil, ibu sudah dicatat jadi amal soleh. Karena yang merubah bukan ibu, tetapi Allah. Ibu tetap nasihati dia dengan hati yang tulus, dengan kasih sayang. Masalah nanti dia berubah, tidak berubah, bukan wilayah ibu. Itu nasihati secara langsung. Kemudian ibu juga bisa cerita kepada pihak-pihak yang terkait masing-masing, misalnya punya pasangan. Kalau suaminya, cerita ke istrinya untuk bisa mengambil sikap, bukan sekedar bukan sekedar cemburu, tetapi ini memberhentikan suatu kemungkaran loh. Masa mau dibiarkan gitu, dicabut nanti keberkahan dalam kehidupan? Harus menyampaikan, harus ada tindakan. Kalau ibu mengatakan, sudahlah males, sudah nasihatin, sudah nggak terima. Nah, kalau orang yang sudah lillahi ta'ala, tidak ada kata-kata itu. Dia tetap akan istiqomah karena dia sayang, karena lillahi ta'ala. Ibu harus ambil tindakan. Ibu bicara kepada yang berwenang. Kenapa di kantor dibiarkan sesuatu kemaksiatan? Kemana pimpinannya? Apa tanggung jawab pimpinannya? Pimpinan harus tahu kan?
Dia tidak bisa membiarkan hal itu supaya lingkungan pekerjaan itu kondusif, mengundang pertolongan Allah. Bagaimana mau berkah kalau membiarkan kemaksiatan itu berlama-lama dalam kantor itu? Lalu cerita kepada keluarganya, apa resikonya kita dimarahin? Tapi lillahi ta'ala, karena kita ingin memberhentikan, karena kita sayang, bukan kita ingin menjatuhkan. Dengan cara yang bukan dibuka aibnya. Khawatirnya adalah, biasanya orang di dalam kantor, ada suatu kemaksiatan, misalnya perselingkuhan, itu dibicarakan, digibahi. Tetapi tidak ada solusi untuk memberitahu, untuk menyelesaikan. Karena tidak berani semuanya, hanya bicara di belakang. Tapi tidak ingin berniat, kita harus bantu untuk memberhentikan kemaksiatan ini. Jadi ibu teruskanlah memberi nasihat, apalagi itu sahabat, biarkan dia marah, dia tidak terima. Periksa hati kita, tulus sayang sama dia, lillahi ta'ala, libatkan Allah, dan kita tidak mengandalkan nasihat kita untuk berubah, Allah yang merubah dia, tapi tugas kita adalah saling menasihati dalam kesabaran kebenaran. Ibu bicara kepada siapa yang bisa memberhentikan ini, bos tertingginya, pimpinan tertingginya, harus bisa gitu. Kalau tidak mau jadi apa nanti ini perusahaan atau lembaga ini gitu. Atau ke keluarganya siapa, jangan dibiarkan, kasihan ibu, kita umur nggak tahu. Nah uzubillah ya, tiba-tiba meninggal dalam kondisi belum bertaubat dan seterusnya, kasihan nggak sih gitu ya. Bukan kita sibuk urusan orang, ini tugas kita adalah Allah takdirkan itu di depan mata kita harus bantu kan. Kita harus bantu. Kita mau biarin aja, kita doakan aja, kita nggak berani selama lemah iman. Tapi kita cobalah berusaha untuk misalnya dengan lisan kita, dengan cara kita, dengan kalau kita punya kekuatan, kita bicara kepada orang yang tepat untuk bisa memberhentikan kemungkaran. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mudah-mudahan terjawab ya dari sahabat kita di Cimahi. Kemudian ada juga yang bertanya dari 0822 1812 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, keterangan tentang keburukan yang terjadi pada diri akibat kezoliman sendiri dan karunia itu dari Allah, apakah itu ada dalam Al-Quran? Kemudian jika ada, surat apa dan di ayat berapa Ibu? Quran surat An-Nisa ayat 79 sama Quran surat Al-Surah ayat 30. Kemudian Quran surat Al-A'raf 168, kita mendapat cobaan yang buruk sebagai teguran agar kita kembali kepada kebenaran. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 123, semua kezoliman itu akan dibalas oleh Allah. Bagi orang yang beriman itu dibalasnya di dunia agar kita pulang selamat nanti di akhirat. Bagi orang kafir itu nanti di akhirat. Makanya kalau kita ada sesuatu persoalan, masalah dalam hidup kita, kita tidak usah melihat di luar diri kita. Cepat-cepat aja kita muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri. Pasti ada kontribusi dosa, salah dari diri kita sendiri. Makanya kenapa orang yang tidak mau bertobat, tidak mau berubah, dia zolim kepada dirinya. Karena dosa, tabungan dosa, akumulasi tabungan dosa dia, dari akhir balik sampai sekarang itu sudah menumpuk, dia tidak pernah periksa. Dia anggap biasa-biasa saja. Nah Allah sayang kepadanya, Allah bersihkan. Makanya Quran surat An-Nisa ayat 123 itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sangat sedih. Ya Rasulullah, ada ayat yang lebih menguntungkan bagi kami? Rasulullah bertanya, pernahkah engkau sakit? Pernahkah engkau sedih? Pernahkah engkau menderita? Ya Rasulullah, itulah balasan atas kezolimanmu. Itu sahabat yang dijamin surga. Bagaimana dengan kita yang begitu banyak dosa-dosa kita? Makanya kalau ada nasihat, itu jadikan istilahnya penjinak dari penjinak akumulasi dosa kita. Di dosa kita yang sangat banyak itu, Allah inginkan kita tobat dan berubah. Lewatnya apa? Mungkin gerbangnya adalah nasihat. Oh, berarti saya cepat-cepat harus perbaiki, saya harus tobat, minta ampun kepada Allah. Karena ciri orang berubah itu kan berawal dari gerbang taubat. Dia tidak mau lagi mengulangi dosa itu kan, dia tinggalkan, dia benci kan. Nah, orang tidak bisa kan untuk tobat kalau dia nggak jelas yang ditobatinya apa. Apa yang ditobatinya? Dosa A dia tobati, tapi dosa B masih jalan. Nah, tidak bisa menemukan dosa-dosanya karena dia tadi sombong. Susah sekali untuk menerima nasihat.
diberitahu. Misalnya ada orang yang datang kepada kita, Ibu, Teteh, jangan sombong atuh gitu misalnya ya. Tolong dong, kalau ngomong jangan nyakiti. Nah, biasanya orang-orang yang sombong kan, itu mah perasaan kalian aja, saya mah biasa aja. Itu kan orang sombong. Padahal itu bisa jadi dia bisa menemukan, jangan-jangan saya benar sombong gitu. Tapi karena dia tadi menilai dirinya selalu baik, meremehkan orang, jadi tidak bisa untuk bisa menemukan itu. Karena sombong itu tidak bisa, ilmu itu tidak bisa menyadarkan dia, nasihat itu tidak bisa menyadarkan dia. Karena nasihat itu nutrisi hati. Nutrisi hati, para ulama itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah kan. Ilmu kan memberikan nasihat itu. Nah, karena sombongnya ketutup, tidak bisa menerima nasihat itu. Menolak hatinya, karena kesombongannya merasa dia sudah benar, sudah sempurna, dan meremehkan orang yang memberi nasihat kepadanya. Terus gimana dia mau tahu kalau dia itu punya kekurangan? Ya. Oh iya, kita latihan memang, kita latihan. Oh iya, jangan-jangan benar ya saya sombong. Ya Allah ampun. Nah, ke situ harusnya kita larinya. Oh iya, kita udah nggak fokus lagi. Kok dia ngomongnya kayak gitu ya? Dia ngomongnya menyakitkan. Lalu kita ngebalik lagi menyerang dia. Maka kita tidak akan pernah bisa berubah. Karena nasihat itu menjadi apa ya? Menjadi menyakitkan. Makanya kan istilah ilmu bistol itu yang saya dapat dari guru saya, Agin ya. Semoga Allah muliakan beliau. Ada ilmu bisul itu. Jadi kalau kita punya bisul di tangan, bengkak gitu ya, terus ada sahabat kita yang memegangnya, mengelusnya dengan kasih sayang. Ya Allah, semoga lekas sembuh ya, sakit ya sampai dielus. Lalu marah, jangan pegang, saya sakit ini tangannya, jangan dipegang dong gitu kan. Itu fisik. Demikian juga hati seseorang. Kalau dia berpenyakit hatinya, nasihat itu kan kasih sayang. Tapi bagi dia menyakitkan gitu. Padahal itu tuh untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Ya mungkin cara orang menasehati kita kan bermacam-macam. Ada caranya memang nggak enak gitu ya, nyelekit gitu ya. Tapi ada yang dari hati dia sampaikan. Apapun itu bentuknya, jadikanlah itu modal untuk kita bisa memperbaiki diri. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu ini karena setiap hari kita akan banyak menemukan nasihat-nasihat yang secara langsung kita dengar dari lisan seseorang atau dari kejadian-kejadian yang kadang itu memang tidak mengenakan secara nafsu gitu ya. Tapi kalau dilihat dari isinya, kontennya, bisa jadi justru itulah yang menjadi modal awal kita bisa taubat gitu. Bisa berubah jadi lebih baik gitu. Tapi karena terhalang oleh kesombongan, saya yang benar, saya kurang apa, saya lebih tahu ilmunya, itu yang membuat tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Allah akan bisa. Baik, Alhamdulillah. Dan tidak terasa Ibu ini sudah berada di penghujung kebersamaan kita pagi hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa atensi ataupun juga pertanyaan, namun karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan kali ini, mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan kembali Ibu perihal mengenai bahasan kita di kesempatan kali ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pendengar MTFM dimanapun berada yang sudah menyimak dan merespon dengan berbagai pertanyaan dan sharing, mudah-mudahan itu menjadi nasihat bagi yang lain juga, khususnya bagi saya sendiri. Tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Pasti ada pesan Allah di sana, ada nasihat dari Allah di sana lewat hamba-hambanya, lewat peristiwa-peristiwa. Jadikanlah setiap apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan kadang itu nembus ke hati kita yang tidak nyaman, jadikanlah itu nasihat, nutrisi hati kita untuk bisa hidup, bisa menemukan kekurangan diri kita. Dan mudah-mudahan itu awal kita bisa kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Allah, dan kita bisa memperbaiki diri dari hari ke hari menjadi lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair kepada seluruh pendengar yang sudah menyimak, kepada kru MTFM subuh yang sudah bertugas. Semoga semua menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah. Jadikan nasihat untuk perbaikan diri kita. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu atas ilmu-ilmunya di pagi hari ini dan juga mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga di sana. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat MG kebersamaan kita dalam program manajemen Kolbu pagi bersama dengan Ibu Khairati. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan begitu ilmunya oleh beliau ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MG ingin menunggu telepon diangkat jadi berbuah manfaat, saatnya menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Segera ketik bintang 121 bintang 44 pagar dengan tarif Rp1.100 per pekan. Sahabat MG sudah ikut bersedekah dan berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.